Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Valian dan saya merupakan mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 20 200 110 3058. Pada kesempatan kali ini, mohon izinkan saya untuk membuat sebuah video penugasan yang dimana video ini membahas terkait dengan kesignifikansi kepemimpinan politik. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu kepemimpinan politik. Nah, bagi yang belum mengetahui apa itu kepemimpinan politik, silahkan cek video sebelumnya dan linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi, mari kita memulai untuk membahas kesignifikansi kepemimpinan politik. Dan tentunya sebelum itu, bagi yang belum mengetahui kepemimpinan politik, kita akan membahas apa itu kesignifikansi kepemimpinan politik. Tentunya kita juga harus mengetahui terkait dasar-dasar apa saja yang ada. Baik, kesignifikansi kepemimpinan politik terdiri dari dua kata, yaitu kesignifikansi dan kepemimpinan politik. Kesignifikansi itu sendiri berasal dari kata signifikansi yang memiliki arti penting. Lalu, kepemimpinan politik memiliki arti kemampuan seseorang untuk mengatur atas kekuasaan formal yang berada pada dalam urusan atau bidang politik tertentu. Jadi kali ini kita akan membahas kesignifikansi kepemimpinan politik yang berartikan bahwa pentingnya kemampuan seseorang dalam mengatur kekuasaan politik. Baik, selanjutnya, peran serta fungsi kepemimpinan itu sendiri memiliki hak untuk mengatur serta mengarahkan seluruh anggotanya yang berada dalam organisasi tersebut. Banyak orang yang mengatakan kepemimpinan itu berhubungan dengan yang namanya bakat. Tetapi sebagian orang juga berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan, skill, ataupun keterampilan yang perlu dikembangkan agar dapat berjalan lebih baik lagi. Jadi bisa kita bilang kepemimpinan itu bukan berarti sebuah bakat yang hanya dimiliki orang tertentu, tetapi kita bisa katakan bahwa semua orang itu memiliki sifat ataupun jiwa kepemimpinan. Lalu bagaimana seorang tersebut bisa melakukannya ataupun memilikinya dengan cara bisa dikembangkan, baik itu melalui mengikuti sebuah organisasi, baik itu organisasi formal maupun non formal. Jadi bisa dikatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah keterampilan yang dapat kita punyai dengan cara berlatih. Baik, balik lagi kita ke sebuah topiknya. Sesuai dengan pengertian tersebut, makna kalimat yang baik adalah
pemimpin harus memiliki dan menjadi sebuah sosok yang dapat memberi sebuah inspirasi untuk para anggotanya. Mengapa demikian? Seorang pemimpin harus memiliki dampak yang baik dan dapat memberi inspirasi kepada anggotanya. Karena apabila seorang pemimpin tidak dapat memberi inspirasi kepada anggotanya, maka organisasi tersebut tidak akan dapat berkembang. Buruknya lagi apabila seorang pemimpin tersebut juga tidak dapat menginspirasi dirinya sendiri. Nah, lanjut lagi. Di sini apabila seorang pemimpin dapat mempengaruhi para anggotanya dengan baik. Nah, di sini tuh kita dapat mempengaruhinya itu sebagai acuan yang baik ya, acuan yang ke arah positif, bukan hal yang buruk. Nah, maka apabila seorang pemimpin tersebut dapat mempengaruhi seluruh anggotanya nih dalam sebuah organisasinya, maka kepemimpinan orang tersebut akan berjalan dengan baik. Mengapa demikian? Karena seorang pemimpin pasti memiliki sebuah konsep ataupun sebuah perencanaan-perencanaan. Nah, bagaimana rencana tersebut harus berjalan biar berjalan dengan baik? Nah, seorang pemimpin ini harus dapat mempengaruhi para anggotanya. Dengan demikian, sebuah perencanaan ataupun konsep yang dibuat oleh pemimpin tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, apabila menjadi seorang pemimpin, nah, apabila nih kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, nah, pemimpin juga pastinya juga bukan hanya pemimpin, semua orang juga memiliki hak-hak tertentu yang harus ia penuhi. Tetapi apabila dalam sebuah pemimpin yang baik, ada pentingnya seorang pemimpin tersebut bisa juga mengalah pada anggota-anggotanya. Jadi seorang pemimpin tersebut itu lebih mendahulukan anggotanya, lebih mendahulukan kepentingan anggotanya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi pemimpin tersebut harus bisa mengayomi seluruh anggota-anggotanya agar bisa mendapat hak yang sama dan hak yang setara dalam sebuah jalannya organisasi. Lalu pemimpin tersebut memiliki hak prioritas dalam sebuah organisasi. Akan tetapi setidaknya ia sebagai pemimpin dapat memberi arahan yang baik untuk para anggotanya. Seperti yang saya bilang tadi, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan anggotanya ke arah kebaikan dan ke arah positif, dan agar organisasi dan para anggota serta pemimpin itu sendiri dapat berkembang jauh lebih baik. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baik, baiknya pemimpin tersebut juga dapat melakukan sebuah inovasi. Nah, pasti teman-teman juga mengetahui apa itu kata inovasi kan? Inovasi merupakan sebuah perubahan yang cenderung lebih ke arah yang baik, ataupun ibarat kata umpamanya saya beri analogi. Istilahnya presiden pertama itu kan pasti sudah membuat sebuah konsep-konsep atau rancangan-rancangan yang sudah baik. Nah, selanjutnya lagi maka selanjutnya akan dipimpin oleh presiden kedua. Nah, setelah demikian maka si presiden kedua ini akan tetap menjalankan rancangan-rancangan yang sudah dilakukan oleh presiden pertama, tetapi dengan cara merubah tatanan-tatanan yang cenderung lebih baik dan lebih maju. Contoh simpelnya seperti itu. Baik, setelah itu pemimpin tersebut dapat melakukan sebuah inovasi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mengapa demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik harus dapat membuat sebuah perubahan.
yang bersifat maju dalam hal positif atas tatanan sebuah organisasi yang ia pimpin agar dapat berkembang pesat lebih baik di dalam masa periode atau dalam masa jabatannya. Baik, baik kita lanjut. Ketika kita hadapi dua hal yang berdampingan, maka selayaknya kita mampu memperhitungkan atau dapat membagi peran serta cerdik dari dua hal yang dianggap setara, contoh kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu bagaimana dia mampu merefleksikan konsep manajemen organisasinya. Jadi setelah konsep dia diketahui, maka ia lebih banyak action, sehingga ia mampu dikatakan penginovasian dalam peran. Bagaimana dengan manajemen yang lebih banyak bergerak pada perkonsepsan saja. Nah, konseptor bagaimana mengatasi sebuah kerjaan yang tumpang tindih, misalkan bagaimana etos kerja karyawan mengenai kontrol dan pengawasannya. Baik, kita lanjut. Secara etimologi, kepemimpinan diartikan juga sebagai leadership as combination of traits which enable an individual to induce other to accomplish a given task, yang memiliki arti kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seorang mampu untuk mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Baik, akan saya beri contoh analogi yang mudah. Di sini seorang pemimpin harus bisa mengatur bawahannya atau para anggotanya untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing yang telah ia berikan. Baik, setelah kita mengetahui apa itu kepemimpinan secara definitif, maka layaknya kita harus mengetahui bagaimana proses kepemimpinan itu berjalan. Kepemimpinan telah digambarkan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui orang ataupun kelompok, dan kinerja akan tergantungnya pada kemampuan sebagai manajer. Lah, selain itu, pemimpin juga berarti dapat mampu mempengaruhi orang ataupun kelompok untuk mencapai hasil yang ingin diinginkan dan yang sudah diterapkan melalui rencana-rencananya. Di samping itu, seorang pemimpin memastikan bahwa orang-orang atau kelompok tersebut terus-menerus akan memberikan kesetiaan serta dukungan untuk setiap perencanaan ataupun tugas-tugas di masa yang akan datang, sesuai dengan apa yang telah mereka setujui sebagai peran pemimpin yang seharusnya memastikan bahwa kekuatan dan mutu kelompok dimanfaatkan sepenuhnya, serta etos kinerja yang baik. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam hal memegang kendali terbesar di dalam suatu kelompok ataupun organisasi itu memang dilakukan oleh seorang pemimpin. Baik, selain itu pernyataan bahwa pemimpin itu diperlukan dalam setiap adanya suatu kelompok, baik itu organisasi, baik atau itu pun perkumpulan sebuah komunitas dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini sebaiknya ataupun sebagusnya kita sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat sudah sangat jelas guna untuk mengangkat atau menunjuk seorang ketua ataupun pemimpin dalam sebuah lingkungan hidup, baik itu ekosistem ataupun yang lainnya. Seperti halnya mulai dari tingkat yang paling terendah, umpamanya ada rukun tetangga, ada rukun warga, ada camat, ada bupati, ada wali kota dan gubernur, dan ada presiden. Dan yang sangat penting adalah sebuah pemimpin maka jalan hidup baik dari hal tugas, keperluan kelangsungan hidup akan menjadi tertib, teratur sesuai jalan yang sudah direncanakan secara baik dan sesuai musyawarah mufakat.
Nah, di sini berarti kan apabila kita dalam sebuah ruang lingkup masyarakat ataupun ruang lingkup yang lainnya, kita memerlukan sebuah pemimpin yang bisa mengatur ataupun membuat sebuah perencanaan dalam arti kita dalam tatanan itu sudah terdapat hal-hal apa yang harus kita lakukan, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun itu di lingkungan ataupun itu di lingkungan bernegara. Nah, jika kita sudah mengetahui makna dasar dari kepemimpinan, maka kita juga harus tahu dan serta mendalami dan memahami apa saja tugas-tugas pokok kepemimpinan itu sendiri. Tugas pokok seorang pemimpin adalah melaksanakan fungsi-fungsi mengatur ataupun manajemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang terdiri dari fungsi perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Baik, yang terakhir, dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, yang baik, maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar. Lah, lalu mengapa demikian? Nah, memang harusnya seperti itu. Pemimpin itu harus berada di dalam sebuah organisasi tersebut, bukannya berada di luar. Karena apabila ia di luar, maka ia tidak akan mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan apabila pemimpin tersebut berada di dalam sebuah organisasi tersebut, maka setiap ada munculnya permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan cepat pastinya. Baik, yang terakhir itu akan kita sebutkan beberapa fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan itu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama berhubungan dengan kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas kepemimpinan yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, dimensi berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok organisasi tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sebuah kesalahan ataupun penyampaian materi yang tidak enak, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.